Saya harus katakan ini, dan saya harus mengatakannya dengan lantang. Konten haram, konten yang Anda tonton saat lampu mati dan tidak ada yang melihat, itu membunuh rezeki Anda. Tunggu, jangan skip video ini. Ini bukan sekadar ceramah motivasi biasa. Ini adalah pengakuan. Ini adalah fakta spiritual yang menampar realitas hidup saya dan mungkin hidup Anda saat ini. Pernahkah Anda merasa sudah melakukan segalanya dengan benar? Salat 5 waktu on time. Kerja keras lebih dari 10 jam sehari. Sedekah. Berdoa setiap malam memohon kemudahan dan keberkahan. Tapi, nothing moves. Uang datang, tapi seolah menguap begitu saja. Kedamaian tidak pernah bertahan lama. Setiap rencana, setiap proyek yang Anda mulai, selalu gagal di tengah jalan. Stuck. Anda mencari jawaban di buku self-help, di video motivasi, bahkan di seminar mahal. Padahal, jawabannya ada di dalam saku Anda, di layar ponsel Anda, dan di satu tombol yang Anda klik setiap malam. Tombol haram. Setiap kali Anda menekan tombol itu, sesungguhnya satu pintu barakah, keberkahan, sedang tertutup di hadapan Anda. Di video ini, saya akan buka-bukaan mengapa konten haram ini bukan sekadar bad habit, tapi kebocoran spiritual fatal yang merenggut rezeki Anda. Dan yang paling penting, saya akan berikan 5 kunci taubah yang membuka kembali pintu-pintu rezeki itu. Tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hikmah Room, tempat kita mencari jawaban spiritual atas masalah duniawi kita. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, mari kita jujur. Kita hidup di era di mana godaan hanya sejauh sentuhan jari. Kehidupan digital menawarkan kita kemudahan, tapi juga menyediakan jebakan dosa yang paling tersembunyi. Topik kita hari ini sangatlah sensitif, tapi vital. Dampak konten haram terhadap rezeki dan keberkahan hidup. Ini bukan lagi tentang moralitas semata. Ini tentang ekonomi spiritual Anda. Ini tentang bagaimana tindakan tersembunyi di malam hari, merampas kebahagiaan dan kemudahan yang Anda minta di siang hari. Biarkan saya membawa Anda kembali ke masa dalam hidup saya. Ada suatu masa di mana saya hidup dalam mode hustle yang ekstrim. Saya merasa sudah menjadi muslim yang baik secara publik. Salat wajib tidak bolong. Pekerjaan profesional di atas rata-rata. Tapi, ada jurang yang menganga dalam diri saya. Saya lelah tanpa alasan. Fokus hilang seperti kabut. Uang masuk, tapi rasanya seperti air di dalam keranjang, hilang tanpa jejak. Ada rasa kosong setelah setiap pencapaian, jauh di lubuk hati. Saya tahu mengapa. Karena ketika lampu dimatikan dan semua orang tidur, saya membuka ponsel saya dan melakukan apa yang saya tahu pasti haram. Saya meminta pertolongan dan berkah dari Allah di siang hari, tapi saya melanggar batas-batasnya di malam hari. Saya meminta keberkahan, sementara saya sendiri yang menyumbat aliran keberkahan itu dengan tangan saya sendiri. Lalu, saya menemukan hadis Nabi Muhammad SAW yang menghantam saya dengan sangat keras. Ini bukan lagi teori, ini adalah formula spiritual yang pasti. Sesungguhnya seseorang itu dihalangi dari rezeki disebabkan dosa yang dilakukannya. HR, Ahmad, dan Ibnu Majah. Dengarkan baik-baik, akhi dan ukhti, dihalangi dari rezeki. Bukan hanya pahala yang hilang, bukan hanya dosa yang dicatat, tapi ada konsekuensi finansial, emosional, dan spiritual yang nyata. Rezeki Anda tersumbat. Sebab saya menyadari, konten haram ini bukan hanya sekadar kebiasaan buruk atau kesenangan sementara. Ini adalah kebocoran spiritual yang fatal. Setiap kali saya mengklik, saya membocorkan barakah saya. Mengapa uang Anda cepat habis? Karena barakahnya dibocorkan. Mengapa Anda sulit fokus? Karena pikiran Anda dikabuti dosa. Mengapa hati Anda terasa berat?
karena ia menanggung beban maksiat tersembunyi. Mari kita pahami apa itu barakah. Barakah bukan berarti jumlah yang banyak. Barakah bukan 10 juta rupiah. Barakah adalah sedikit harta yang cukup, menenangkan, dan membawa manfaat. Barakah adalah waktu 24 jam yang terasa produktif, bukan 24 jam yang penuh rasa lelah dan penyesalan. Barakah adalah kedamaian dalam rumah tangga, meskipun hidup serba pas-pasan. Tanpa barakah, uang 100 juta terasa seperti 100 ribu. Cepat menguap, hanya menyisakan hutang dan kekosongan. Kenapa? Karena dosa haram yang tersembunyi itu bertindak seperti karat pada wadah rezeki Anda. Pertama, dosa merusak kejernihan akal. Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya, Waqi', tentang buruknya hafalan. Waqi' menasihatinya, tinggalkan maksiat. Konten haram merusak fokus Anda. Bagaimana Anda bisa membuat keputusan bisnis yang cerdas? Bagaimana Anda bisa fokus pada ibadah yang khusyuk jika akal dan hati Anda ternoda oleh apa yang Anda lihat? Anda menguras dopamin Anda, dan yang lebih parah, Anda menguras taufik, pertolongan dari Allah. Kedua, dosa mengundang kekacauan, hilangnya keamanan finansial. Banyak ulama menjelaskan, konsekuensi dosa bisa berupa musibah finansial yang tidak terduga, motor rusak, anak sakit keras, kehilangan pekerjaan mendadak. Ini bukan hukuman, tapi peringatan. Allah mengambil ketenangan dari harta Anda, memaksa Anda untuk kembali mencari keberkahannya, bukan kenikmatan sesaat. Ketiga, dosa memutus hubungan dengan doa. Bayangkan, Anda memohon barakah dan pertolongan di pagi hari. Lalu, di malam hari, Anda menantang batasnya. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa Anda secara sempurna jika hati Anda masih terikat pada maksiat yang sama? Dosa, terutama yang tersembunyi, adalah hijab tebal antara hamba dan Rabb-Nya. Dan demi Allah, saya merasakan dampaknya. Rasa lelah yang tak beralasan, kabut otak yang membuat fokus hilang, kekosongan setelah setiap kali relapse. Sampai saya mencapai titik terendah, di mana saya menyadari, saya tidak membutuhkan hasil yang lebih banyak. Saya hanya membutuhkan haram yang lebih sedikit. Titik baliknya adalah taubah. Pertobatan sejati. Taubah yang bukan hanya diucapkan di lisan, tapi diwujudkan dalam tindakan. Ketika saya akhirnya benar-benar berhenti, hidup saya mulai bernapas lagi. Doa-doa saya mulai didengar. Fokus saya kembali tajam, seolah kabut di otak terangkat. Uang yang saya dapatkan terasa lebih tahan lama dan berkah. Hati saya terasa jauh lebih ringan. Saudaraku, ini bukan tentang peningkatan diri secara biasa. Ini adalah revolusi ketaatan. Ini adalah titik di mana Anda memilih. Menjadi budak hawa nafsu sesaat, atau menjadi hamba Allah yang merdeka dan penuh berkah. Lalu, apa yang membantu saya melepaskan diri dari rantai ini dan membuka kembali pintu rezeki? Saya berikan 5 poin kunci yang mengubah segalanya, yang saya harap Anda catat dan mulai terapkan malam ini juga. 1. Salat tepat waktu, tidak peduli apapun yang terjadi. Jadikan Allah prioritas utama, bukan sebagai selingan. Rezeki bukan datang dari bos Anda, dari klien Anda, atau dari algoritma media sosial. Rezeki datang dari Allah. Ketika Anda memprioritaskan salat di awal waktu, Anda secara praktis mengatakan, "Ya Allah, Engkau yang memiliki rezekiku. Aku mendahulukan hak-Mu." Ini adalah investasi spiritual terkuat. 2. Tidur lebih awal. Lindungi malam Anda. Waktu malam, setelah semua tugas selesai, adalah waktu paling berbahaya untuk menguji hawa nafsu. Setan paling aktif di saat manusia paling lemah dan sendirian. Lakukan digital detox setelah Isya. Tidurlah dalam keadaan suci. Lindungi malam Anda, maka Allah akan menjaga siang Anda. Tidur jam 9 atau 10 malam jauh lebih mulia daripada begadang untuk maksiat. 3. Hapus semua pemicu. Berhenti menguji nafsu Anda.
Jangan pernah berkata, "Saya kuat, saya hanya melihat sebentar." Tidak. Jika ada aplikasi, akun media sosial, atau folder tertentu yang memicu Anda, hapuslah tanpa ragu. Kunci pertahanan terbaik adalah menghindari medan perang itu sendiri. Hapus, blokir, dan batasi akses Anda ke sumber dosa. Keraguan adalah pintu masuk setan. 4. Membaca Al-Quran. Jadikan ia makanan jiwa Anda. Satu halaman Al-Quran menyembuhkan lebih banyak daripada 100 video motivasi. Al-Quran adalah fokus. Ia adalah cahaya yang menerangi hati. Ketika Anda mengisi hati Anda dengan firman Allah, maka tidak ada ruang lagi bagi kegelapan. Jadikan ia makanan jiwa Anda setiap hari sebelum Anda menyentuh ponsel untuk hal lain. Ia akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. 5. Berdoa setiap hari untuk kemurnian. Al-Iffah. Mohon ampunan, istighfar, dan mohon kekuatan, quwwah, kepada Allah. Doa adalah senjata mukmin. Angkat tangan Anda setelah salat dan katakan, "Ya Allah, bersihkan hatiku dari segala bentuk syahwat yang haram. Berikan aku rezeki yang barakah, yang membuatku tidak perlu mencari dari jalan haram." Allah mendengarkan dan mengabulkan hambanya yang sungguh-sungguh kembali. Lakukan 5 langkah ini, setidaknya selama 30 hari non-stop. Disiplin diri ini adalah investasi barakah terbesar Anda. Dan Anda akan melihat pintu-pintu rezeki, kemudahan, dan kedamaian mulai terbuka kembali. Ingatlah sekali lagi, saudaraku, Anda tidak membutuhkan hasil yang lebih banyak. Anda hanya membutuhkan haram yang lebih sedikit. Barakah tidak datang dari usaha keras semata. Barakah datang dari ketaatan. Jangan pernah merasa terlalu kotor untuk kembali. Selama nafas masih di tenggorokan, pintu taubah selalu terbuka. Hari ini, di menit ini, jadikanlah keputusan ini sebagai titik balik Anda. Matikan ponsel Anda, berwudu, dan ambil Al-Quran. Mulailah malam yang baru. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, saya mohon, bagikan kepada sahabat atau keluarga yang mungkin sedang berjuang. Jadikan ini sebagai amal jariah kita bersama. Tulis di kolom komentar di bawah. Saya memilih barakah sebagai pengakuan dan janji Anda hari ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Hikmah Room, dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten hikmah lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.